Halo, balik lagi sama Icewalk di sini, dan kali ini saya ingin memberi tutorial bagaimana cara membuat dual boot OS. Dual boot OS adalah kondisi di mana kalian menggunakan dua operating system dalam satu CPU atau dalam satu laptop. Lantas bagaimana cara membuatnya? Kita langsung aja. Oke, yang pertama kalian membutuhkan sebuah operating system, baik itu dalam bentuk hard disk, memori, ataupun CD installer. Bebas, kalian bisa menggunakan apa aja dan juga bisa menggunakan OS apa saja. Misal, kalau saya ini Windows 10 dan juga Linux. Yang kedua, kalian membutuhkan software EasyBCD, di mana software ini membantu kalian untuk mengatur boot saat kalian ingin memilih dual OS. Nanti juga akan saya berikan tutorialnya. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk di sini dimaksudkan untuk kalian mengalokasikan sebuah operating system kedua, baik itu Linux, Windows 7 ataupun yang lainnya. Kalau saya menggunakan Linux dengan kapasitas hard disk sebesar 80 GB. Mengapa saya menggunakan Linux? Karena Linux ini merupakan sebuah operating system yang open source, gratis, dan juga ringan. Apalagi untuk kebutuhan menulis, ini sangat cocok. Jika kalian sudah memiliki 3 kelengkapan ini, kita langsung aja ke proses selanjutnya yuk. Oke, bisa kita lihat di sini ada 3 partisi hard disk. Yang pertama ada local disk C yang merupakan sistem, local disk D tempat saya menyimpan data, dan juga E. Sebenarnya ada 4 partisi, namun yang satu saya gunakan untuk Linux sehingga di sini tidak terlihat. Nah, langkah pertama adalah kalian cari dulu hard disk mana yang merupakan sistem dari local disk C ini atau sistem dari operating system pertama kalian. Misal Windows 10, kalian taruh di C dengan kapasitas 500 GB dan kalian partisi menjadi 2. Jadi di sini saya menggunakan 3 hard disk. Yang pertama, local disk C yang berkapasitas 500 GB yang saya partisi menjadi 2 bagian untuk data sistem dan juga data D. Kemudian ada satu hard disk tambahan untuk data E dan satu hard disk lagi untuk operating system tersebut. Jika sudah, kalian format hard disk yang memang kalian asumsikan atau kalian khususkan untuk operating system tersebut. Misal kalian menggunakan hard disk dengan kapasitas 100 GB, kalian bisa melakukan format. Setelah itu kalian kosongkan. Intinya setelah diformat memang akan kosong. Jika sudah diformat, kalian tinggal membongkar CPU kalian dan lepaskan dulu hard disk C ini. Misal ini 500 GB tapi kalian bagi jadi 2. Ya, misal ya, ini semisal saja. Nah, kalian tinggal cabut local disk C dan local disk D atau hard disk yang memang sudah kalian install sistem Windows 10. Jadi kalian cabut, gunanya untuk apa? Agar dia tidak ada crash atau tidak ada salah timpa saat menginstal OS yang lainnya, agar dual boot OS kalian bisa berjalan dengan baik. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kalian tinggal melepas semua hard disk ini. Misal kalian menggunakan 3 hard disk, kalian cabut semua hard disknya. Setelah itu colokkan satu hard disk kosong yang memang kalian khususkan untuk sebuah operating system baru. Jika sudah seperti itu, kalian bisa melakukan instalasi seperti biasa dan install di direktori hard disk yang kosong tadi. Misal kalian menggunakan hard disk dengan kapasitas 100 GB dan kalian khususkan untuk Linux atau untuk OS lainnya. Itu kalian tinggal cabut aja hard disk yang C dan juga data E ini. Ini berarti kan ada 2 hard disk yang kosong atau 2 hard disk yang udah saya gunakan. Nah, ini kita cabut. Nanti kan dia tinggal satu yang hard disk yang memang kita khususkan untuk operating system selanjutnya. Setelah itu kita tinggal colok dan kita install seperti biasa. Seperti itu. Nah, jika sudah, jika kalian sudah berhasil melakukan instalasi pada OS kedua kalian tinggal kembali memasukkan atau mencolokkan hard disk sebelumnya. Misalkan ini yang C dan juga E saya cabut sebelumnya ya. Saya waktu melakukan proses install Linux itu ini saya cabut dua-duanya. Langkah selanjutnya setelah kalian menginstal operating system di hard disk yang khusus yang kalian alokasikan, itu kalian bisa langsung memasukkan kembali hard disk yang kalian copot tadi. Bisa kalian pasang. Setelah itu kalian masuk ke OS pertama kalian dalam kondisi hard disk itu tetap masuk dalam keadaan biasa. Jadi kan sebelum disetting hard disk itu nanti akan membaca operating system pertama kali atau akan membaca sistem yang terinstall terlebih dahulu. Misal kalian menginstal Windows 10, berarti kalian akan otomatis masuk ke Windows 10. Setelah itu kalian buka software yang bernama EasyBCD ya. EasyBCD. Yang saya menggunakan yang versi 2.3, ini gratis. Jadi kalian bisa menggunakannya dengan mudah. Nah, bisa kalian lihat di sini
display modenya overview. Nah, di sini kita lihat there are a total of 2 entries listed in the bootloader. Jadi di sini ada 2. Yang pertama defaultnya di Windows 10 dan entry keduanya ada di Ubuntu Budgie. Ini saya sudah menggunakan DualOS. Nah, bagaimana cara men-settingnya? Kita pilih, ini biarin aja seperti ini, emang bawaannya. Kita masuk ke edit boot menu, kita klik, nanti dia akan seperti ini. Sebelumnya ini nggak ada ya, sebelumnya ini nggak ada. Kalian bisa tambahkan. Cara menambahkannya bagaimana? Kita masuk ke add new entry. Nah, setelah masuk ke add new entry, kita pilih, ini kalau untuk kalian Linux, ya, untuk kalian yang menggunakan Linux, bisa ke tab Linux atau BSD, kita klik, kita pilih ke grup, yang legacy boleh atau grup 2, tapi saya menggunakan grup 2. Nah, setelah itu kita beri nama dari OS Linux tersebut. Misal kalian menggunakan Linux Mint, bisa kalian kasih nama Linux Mint, atau saya Ubuntu Budgie, saya beri nama Ubuntu Budgie. Setelah itu drive-nya kita pilih. Nah, di sini kita lihat saya sudah mempartisi 1 untuk Linux sebesar 80 GB. Ini di partisi F. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya partisi saya ada 4. C, D, E, dan juga F. Nah, cuma yang F ini saya khususkan untuk Linux, untuk OS Linux. Karena menurut saya Linux sendiri adalah salah satu operating system yang freeware, open source, gratis, dan sangat cepat dan juga ringan. Jadi untuk kebutuhan sekedar menulis ataupun ya hanya sekedar mengakses sosial media, Linux bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kalian. Nih, setelah itu kita pilih. Ingat ya, partisinya jangan sampai lupa. Makanya ketika kalian memformat harddisk yang memang kalian khususkan, kalian bisa memberikannya nama dulu. Kayak saya beri nama Linux kan. Nah, ini untuk Linux. Setelah itu kita add entry. Nah, kalau kalian mau kasih Windows, gampang aja. Ini sama, kita kasih pilihannya. Ini kan ada type-nya, kita ganti ke Windows 7, 8, atau 10, atau MS-DOS, atau FreeDOS, atau segala macamnya. Setelah itu kita cari drive-nya di mana, seperti itu. Setelah itu klik add entry, kita kembali ke edit boot menu. Setelah masuk ke edit boot menu, ini akan ada 2 seperti ini. Ini kita pindahkan ke bawah saja, dan defaultnya nggak apa-apa di Windows 10. Yang terakhir adalah bagian untuk men-setting dari option dual boot itu sendiri. Bisa kita lihat di menu option, sini ada. Kalau kalian centang use Metro Bootloader, nanti dia akan muncul seperti tampilan pemilihan DualOS, tapi kalian masuk dulu ke Windows 10. Setelah itu akan mengulang lagi dari awal. Jadi bisa dibilang bolak-balik lah ya. Nah, kalau skip the boot menu, saya kurang tahu. Mungkin ini nggak ada pilihannya. Jadi kalian langsung masuk ke defaultnya. Misal kalian defaultnya ada di Windows 10, berarti kalian akan langsung otomatis masuk ke Windows 10. Atau kalian misalnya defaultnya di Ubuntu, pasti kalian akan langsung masuk ke Ubuntu. Nah, kalau countdown, ini kalian akan diberi waktu sekitar 30 detik. Saya itu akan masuk ke default. Jadi saran saya adalah pilih ke wait for user selection. Dan jika ini tercentang pada bagian use menu Metro Bootloader, ini kalian uncheck. Setelah itu kalian save setting saja. Setelah di save setting, kalian bisa close dan juga restart. Namun jika kalian mengalami kesulitan pada saat kalian berusaha untuk masuk ke OS individual kalian, OS yang primary kalian bisa pilih ke device atau boot option. Pada saat menyalakan PC atau laptop kalian kan ada tuh biasa tekan F8, F12 atau F2. Itu kalian bisa pilih. Nanti kalian tinggal cari harddisknya. Cari harddisk mana yang memang terinstall OS primary. Misal kayak saya Windows 10. Jadi kalian tinggal pilih di harddisk yang C yang berkapasitas 500 GB dan kalian bisa langsung masuk ke Windows 10. Namun cara ini akan ribet. Namun jika kalian menggunakan software Easy BCD dan mengikuti setting seperti saya tadi, otomatis ketika kalian menyalakan PC atau menyalakan laptop, kalian akan dengan mudah dihadapkan dengan pilihan OS. Misal kalian mau masuk ke Windows 10, kalian tinggal memilih Windows 10 dan tekan enter. Kalian mau masuk ke Linux, tinggal menggunakan panah atas dan bawah, setelah itu enter. Jadi mudah sekali. Nah, itu aja sekian tutorial dari saya, Icewalk. Jika memang kalian ada kesulitan, kalian bisa komentar di bawah. Mungkin saya bisa membantu. Intinya jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video tutorial-tutorial menarik lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye!